Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto League Champion. Arti kuno, Pokemon legendari yang hanya menampakkan dirinya di hadapan orang-orang terpilih. Satoshi dan kawan-kawan yang melanjutkan perjalanan untuk mencari Pokemon legendari arti kuno, melihat gunung besar dari kejauhan, dan mengatakan sepertinya itu adalah tempat yang tepat untuk menemukan arti kuno. Mereka beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Seekor Pokemon yang ada di dekat mereka melihat onigiri yang dipegang Kasumi dan menyerbu ke arahnya. Ketika Satoshi mencari informasi tentang Pokemon itu, Toru memotret Swinub yang sedang makan. Tiba-tiba seorang gadis muncul, menyuruh Swinub untuk berhenti mencuri makanan dari orang asing. Gadis itu juga minta maaf atas perlakuan Pokemonnya yang memperkenalkan dirinya sebagai Koyuki dan mengungkapkan bahwa Swinub ini adalah kepunyaan ayahnya. Setelahnya Koyuki membawa mereka untuk menemui ayahnya, Mikio, yang merupakan seorang penggali mata air panas. Perusahaan tempatnya bekerja menugaskannya untuk menemukan mata air panas di daerah tersebut, sehingga mereka bisa membangun penginapan di sana. Tapi Mikio belum ada menemukan mata air panas selama berbulan-bulan. Mikio juga menyampaikan bahwa Swinub kerap membantunya menemukan mata air panas dengan indera penciuman mereka yang tajam untuk mengendus mata air panas beruap dari tanah. Saat itu Swinub nampaknya telah menemukan sumber mata air panas karena mereka berputar-putar di sekitar area tanah tertentu. Mikio segera mengirimkan grappler yang disuruh untuk menggali tanah, sementara Toru memotret momen itu. Tak jauh dari situ ada tim roket yang mengawasi mereka semua. Musashi mulai menghayal tentang pemandian air panas, memutuskan untuk mencari sumber mata air juga. Musashi memberitahukan kepada teman-temannya untuk membantu Satoshi dan kawan-kawan menemukan mata air itu. Pada akhirnya mereka akan merebutnya dan membangun penginapan demi mendapatkan banyak keuntungan. Mikio mengungkapkan kekecewaannya karena lubang yang mereka gali ternyata bukan sumber mata air panas, tapi menyampaikan kepada Swinub untuk tidak khawatir dan mulai memberi mereka makan. Koyuki mengatakan ayahnya itu sangat menyukai Swinub seperti apapun kondisi mereka. Musashi dan Kojiro yang menyamar menghampiri Mikio memperkenalkan dirinya sebagai pekerja yang dikirim dari perusahaan untuk membantu Mikio. Swinub berputar-putar di area lain, maka Mikio menyuruh grappler untuk menggali tanah lagi. Tim Rocket terkejut dengan kekuatan Pokemon itu, tapi mereka harus tetap tenang agar tidak ketahuan. Semuanya pun mulai melakukan pekerjaannya, menggali lubang di area yang berbeda-beda. Tapi belum ada satupun yang menemukan mata air panas. Tim Rocket lalu minta izin untuk meminjam Pokemon Mikio, yang tentu saja diperbolehkan. Mereka pun mulai memasukkan para Pokemon ke dalam karung. Koyuki berkeliling mencari para Pokemon, dan melihat tim Rocket sedang menangkap Swinub. Ia segera melaporkan hal ini kepada ayahnya. Tim Rocket yang sudah ketahuan membongkar penyamaran mereka. Nyasu lalu datang dengan kereta luncur untuk menjemput teman-temannya. Satoshi, Takeshi, dan Mikio jatuh ke dalam lubang saat mencoba mengejar mereka, memungkinkan tim Rocket untuk melarikan diri. Satoshi melihat beberapa kotak di halaman rumah dan menggunakannya sebagai seluncuran untuk menyusul tim Rocket. Dalam sekejap mereka bisa mengejar tim Rocket lagi, tapi Nyasu menuangkan minyak ke tanah, membuat mereka yang mengejarnya tergelincir. Saat melewati gua dan menabrak dinding, Nyasu tak sengaja menjatuhkan minyak tadi. Satoshi dan kawan-kawan juga melewati gua, tapi mendarat di genangan minyak yang membuat mereka kehilangan kendali dan jatuh satu persatu. Saat itu Toru melihat arti kuno yang terbang di langit. Ia mengeluarkan kameranya untuk memotretnya. Sayangnya gagal mengabadikan kejadian langka itu. Tim Rocket menyuruh Swinub untuk mencari sumber mata air. Kemudian Kojiro dan Nyasu menggali lubang yang ditandai Swinub. Bukannya mata air yang keluar, melainkan minyak. Awalnya tim Rocket putus asa karena tidak menemukan sumber mata air, tapi langsung sadar sumur minyak ini juga bisa memberi keuntungan berlipat ganda. Kojiro yang tahu mereka telah membuat lubang di pipa perusahaan, menyarankan teman-temannya untuk lari karena tidak ingin ditangkap dan masuk penjara. Saini no Owl yang menyaksikannya melapor kepada Satoshi mengarah ke manakah tim Rocket tadi. Singkat cerita, Satoshi dan kawan-kawan menemukan tim Rocket, menyuruh mereka untuk membalikan Swinub. Satoshi dan yang lainnya mengirimkan Pokemon mereka untuk menghadapi Pokemon tim Rocket.
Totodile dan Poliwhirl membuat Arbok dan Victreebel sibuk, sementara Grappler bergerak untuk merebut kembali Swinoop. Nyasu melompat ke depan karung untuk melindungi Swinoop, tapi Grappler mampu menjatuhkannya dengan tackle. Mikio langsung membuka ikatannya guna membebaskan Swinoop. Tim Rocket mengeluarkan semua Pokemonnya untuk membalas perbuatan mereka. Satoshi ingin maju, namun nampaknya Swinoop masih marah dengan tim Rocket. Koyuki menyadari Swinoop lah yang ingin menghabisi tim Rocket. Jadi Mikio meminta untuk menyerahkan semua ini kepadanya. Toru akan mengabadikan pertarungan ini. Tiba-tiba Musashi berdiri di hadapannya, ingin mendapat spot lebih. Barangkali nanti ada yang mau menyewanya sebagai model. Setelahnya pertarungan baru dimulai. Mikio memerintahkan Swinoop tackle, sedangkan Musashi merintahkan Arbok bite, yang berhasil melilit salah satu Swinoop. Tapi dengan cepat teman-temannya membebaskan Swinoop dari Arbok. Swinoop berupaya melancarkan serangannya lagi, akan tetapi Sonanso bisa mengcounternya. Kojiro merintahkan Whizzing Smokescreen. Kasumi ikut campur dan menghilangkan asap itu dengan Poliwhirl Bubble. Kemudian Mikio merintahkan Swinoop Powder Snow yang membakukan semua Pokemon tipe Rocket. Swinoop melanjutkannya dengan tackle. Disambung Totodile dan Poliwhirl yang melancarkan double water gun. Alhasil tim Rocket pun bisa diusir ke langit-langit. Ayah dan anak itu berterima kasih kepada Satoshi dan kawan-kawan karena telah menyelamatkan Swinoop. Setelahnya Swinoop mengendus-endus tanah dan mulai berkeliling. Mikio langsung menyuruh Grappler menggali tanah. Yakin di tempat inilah sumber mata air itu berada. Seperti yang diduga-duga, air menyembur keluar dari dalam tanah. Sekarang mereka bisa mendirikan penginapan di sini. Toru menyempatkan diri untuk mengcapture momen bahagia tersebut. Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan pencarian Articuno di gunung yang dilihat Toru sebelumnya. Setibanya di depan gunung, Shiny Nokawal melaporkan tidak ada tanda-tanda kemunculan Articuno. Toru sangat yakin Articuno menampakkan dirinya di gunung ini. Golbat lalu mengarahkan mereka ke Jigglypuff yang telah beku sepenuhnya. Sudah lama sekali mereka tidak berjumpa dengan Jigglypuff dan penasaran apa yang dilakukan Pokemon itu di sini. Toru punya firasat Articuno lah yang membekukan Jigglypuff. Satoshi merintahkan Cyndaquil mencairkan Jigglypuff. Toru mendekatinya menuntut untuk memberitahukan di mana Articuno berada sekarang. Jigglypuff yang kesal langsung menampar Toru. Kasumi mengambil pendekatan yang berbeda, dengan sopan menanyakan kemana perginya Articuno. Jigglypuff lalu menunjuk ke arah gunung, meyakinkan mereka Articuno benar-benar berada di sana. Sementara itu, tim Rocket tiba lebih dulu dan memanjat sisi gunung. Dalam sekejap, mereka dikelilingi segerombolan Spearow yang mematuk-matuk hingga tim Rocket jatuh ke jurang. Untungnya mereka masih diberi kesempatan untuk hidup, tapi mereka tidak bisa mendaki ke atas karena semua peralatannya sudah hilang. Mereka berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang mendengarnya. Ketiganya sudah pasrah akan keadaan. Articuno menampakkan dirinya. Satoshi dan kawan-kawan berjalan menuju gunung didampingi Jigglypuff. Mereka lalu melihat Stantler. Toru mendapat ide untuk mencetak foto Pokemon itu dan menjadikannya sebagai kartu Natal. Di tempat seperti ini ternyata juga ada Pokemon Center, dan Takeshi penasaran dengan Suster Joy yang ada di dalamnya. Saat mereka mendekatinya, ada tanda yang mengatakan bahwa Pokemon Center ini merupakan yang tertinggi di dunia. Toru memotret Satoshi dan kawan-kawan yang berdiri di depan Pokemon Center. Petugas Junsa juga mampir ke tempat ini, mengajak semuanya untuk segera masuk ke dalam. Satoshi dan kawan-kawan menghangatkan diri mereka. Toru mengungkapkan sepertinya mendapatkan foto Articuno lebih sulit dari yang ia bayangkan. Satoshi punya ide, yaitu menggunakan nyanyian Jigglypuff untuk menidurkan Articuno. Kasumi membantah hal tersebut, karena mereka juga akan tertidur kalau mendengar nyanyian Jigglypuff. Sedangkan Toru mengaku lebih suka foto alami, karena dari situ akan terlihat keagungan sesungguhnya dari Pokemon legendari Articuno. Suster Joy dan petugas Junsa menghampiri mereka, menyampaikan bahwa Articuno merupakan pemandangan yang sudah tidak asing lagi di gunung ini. Kemudian menunjukkan patung Articuno yang berusia 1200 tahun lamanya. Beberapa orang percaya Articuno memiliki sarang di semua gunung tertinggi dan tempat terdingin. Pokemon legendaris tersebut terbang dari sarang ke sarang membawa cuaca musim dingin bersamanya. Setelah mendengar keseluruhan ceritanya, mereka semakin bersemangat untuk menemukan Articuno. Suster Joy memperingatkan mereka tentang bahaya mendaki gunung. Sesaat kemudian badai salju mulai mengganas. Petugas Junsa menyuruh mereka untuk berlindung di dalam.
Toru sekilas melihat arti kuno lagi. Bersamaan dengan hilangnya arti kuno, badai tiba-tiba reda dan ada tim roket yang tergeletak di tumpukan salju. Satoshi meminta penjelasan dari tim roket. Mereka menjelaskan sedang terdampar di jurang. Sampai kemudian muncul Pokemon raksasa yang membawa mereka terbang. Toru menyimpulkan itu pasti adalah arti kuno dan bergegas keluar untuk mencarinya. Setelah mengetahui mereka diselamatkan oleh Pokemon legendari, tim roket memutuskan untuk menangkap Pokemon itu. Ketika Suster Joy dan petugas Junsa kembali, mereka menyadari semuanya sudah hilang dan akan mencari mereka sebelum badai ganas muncul lagi. Satoshi dan kawan-kawan berjalan melewati badai salju sampai mereka tiba di depan gunung. Arti kuno kemudian muncul dibarengi dengan berhentinya badai. Satoshi yang ingin menyapanya diteriaki arti kuno. Ternyata arti kuno berupaya menyelamatkannya dari jurang. Satoshi membungkam Jigglypuff supaya tidak bernyanyi, sementara Toru memfokuskan kameranya untuk memotret arti kuno. Tim roket datang menyatakan niatnya untuk menangkap arti kuno. Satoshi tidak akan membiarkannya sehingga terjadi pertarungan hebat. Arti kuno juga ikut bertarung dengan menembakkan Ice Beam. Tim roket berlindung di belakang Sonansu yang menggunakan Mirror Coat untuk membalikkan serangan, menyebabkan arti kuno terjatuh. Satoshi dan Toru yang ingin menyelamatkannya juga ikut-ikutan terjatuh ke dalam jurang. Badai yang terlalu kuat membuat Kasumi dan Takeshi tidak bisa mengikuti teman-temannya, sedangkan tim roket terpental sangat jauh. Satoshi dan Toru bangun dalam keadaan tidak terluka sedikit pun, menduga arti kuno yang telah menyelamatkan mereka. Tim roket mendarat di tempat yang sama. Melihat buruannya, mereka langsung melancarkan serangan lagi. Arti kuno pun bertarung sambil melindungi Satoshi dan Toru. Arti kuno melancarkan Ice Beam, dan tim roket menggunakan taktik yang sama untuk berlindung dari serangan tersebut. Namun Ice Beam terlalu kuat baginya sehingga Sonansu terlempar ke belakang. Arti kuno melancarkan Blizzard, yang selain menerbangkan tim roket, Jigglypuff juga terhempas ke udara. Cuaca pun kembali cerah. Satoshi dan Toru melihat bulu arti kuno yang berkilauan. Toru mengeluarkan kameranya dan mengambil gambar Pokemon legendari arti kuno seperti yang diharapkannya. Setelahnya barulah arti kuno terbang, seolah-olah membiarkan Toru yang ingin memotretnya. Tak lama kemudian Kasumi dan Takeshi datang bersama dengan petugas Junsa. Sekilas mereka melihat arti kuno yang terbang, mengagumi keindahan dan kekuatan Pokemon legendari itu. Setelahnya Satoshi baru sadar Jigglypuff juga ikut terbang bersama tim roket. Sekembalinya ke Pokemon Center, Toru menyatakan akan menetap untuk mengambil lebih banyak foto Pokemon yang tinggal di area ini. Toru mendoakan Satoshi semoga sukses dalam Johto League, sedangkan Satoshi berharap semoga kegiatan Toru berjalan lancar. Satoshi dan kawan-kawan pun mengucapkan selamat tinggal. Foto arti kuno yang didapat Toru sekarang dipajang di Pokemon Center. Beralih ke tim roket yang menggigil kedinginan di dalam gua. Nyasu mencakar teman-temannya yang ingin tidur. Takut mereka nantinya tidak akan bisa bangun lagi. Jigglypuff tiba-tiba masuk ke dalam gua. Meskipun tim roket menyuruhnya untuk jangan bernyanyi, Jigglypuff tetap melakukannya. Alhasil tim roket pun tertidur.